ke dalamnya dan Anda bisa jatuh. Karena itu setiap orang membutuhkan terang. Hari ini pemerintah berusaha secepat mungkin membangun berbagai pusat pembangkit listrik. Ada yang tenaganya sumbernya dari air, sungai-sungai dibendung, lalu dibuat PLTA, pusat listrik tenaga air. Lalu sudah di bagian tertentu dibangun sulung selam Tuhan. Kalau nggak salah sedang dibangun, saya lupa di NTT kalau tidak salah sulung selam Tuhan. Sedang dibangun sudah solar cell yang begitu besar untuk menghasilkan listrik tenaga surya. Beberapa tempat dibangun saudara turbin kipas-kipas turbin-turbin untuk menangkap tenaga angin lalu itu memutar dan untuk menghasilkan listrik. Guna apa? Ribuan megawatt saudara Tuhan diupayakan bahwa di seluruh wilayah Indonesia tidak ada lagi desa yang gelap. Bersyukur sekarang ini saudara-saudara kalau listrik mati gelap, saudara kebingungan semuanya. Beberapa waktu yang lalu kita di Samarinda pernah mengalami blackout. Bukan hanya Samarinda ya, hampir seluruh Kaltim blackout, mati listrik semuanya. Semua teriak, gimana itu? Gelap. Gelap enak enggak saudara? Gelap itu enggak enak. Gelap itu hanya dibutuhkan ketika Anda ingin menyembunyikan sesuatu. Setuju? Gelap itu hanya dibutuhkan ketika saudara ingin menyembunyikan sesuatu dan sesuatu itu kalau tidak benar, saudara sangat butuhkan gelap. Tapi mereka yang hidup benar, mereka yang hidupnya lurus, tidak membutuhkan gelap. Dan setuju katakan amin dulu. Saudara, gelap dibutuhkan dalam Tuhan. Untuk apa? Bukan hanya untuk menyembunyikan sesuatu. Biasanya gelap diperlukan oleh mereka yang berbuat jahat. Mereka yang melakukan sesuatu dan tidak ingin diketahui. Mereka membutuhkan gelap. Tapi kita orang-orang yang hidup dalam kebenaran, manusia normal semua membutuhkan yang namanya terang. Kekasih-kasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan terang. Karena itu Allah dalam pertama kali menciptakan langit dan bumi. Kalau kemarin saya beritahukan kepada saudara kitab Injil Yohanes, lalu kita sandingkan, kita koneksikan dengan kitab Kejadian. Saudara akan tahu ketika kemudian dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu segala sesuatu dijadikan oleh firman. Kita dapati di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, diawali dengan sebuah frasa, berfirmanlah Allah. Maka yang menciptakan segala sesuatu adalah firman. Nah, hari ini bagaimana dengan terang? Saya akan mengajak saudara untuk melihat kembali dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Mari kita akan lihat ayat 1, 2, 3 ayat sampai dengan ayat yang ke-5. Saudara silakan buka di Alkitab saudara masing di handphone saudara boleh, supaya kita bisa cepat. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari perhatikanlah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebuah frasa kesimpulan menceritakan bagaimana ketika awal Allah menciptakan langit dan bumi. Dikatakan begini, bumi berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Belum berbentuk. Kacau balau masih. Gak ngerti bentuknya seperti apa. Ayat 3. Berfirmanlah Allah. Sama-sama kita ucapkan 2, 3. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi apa yang pertama kali diciptakan? Apa? Alkitab berkata apa? Hari pertama yang diciptakan Tuhan adalah terang. Ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Dari ayat ini maka saudara akan tahu bahwa hari pertama ke hari kedua, ke hari ketiga, ke hari keempat, kita bicara mengenai 24 jam.
Karena apa? Belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada bintang. Hanya satu peristiwa di mana Allah menciptakan terang, dinamakan itu hari pertama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah berfirman, jadilah terang, dan Allah melihat terang itu baik. Maka dipisahkan terang dengan gelap. Bahkan istilah ini dipakai pada akhirnya, dipakai oleh Rasul Petrus untuk menunjuk kepada anak-anak Tuhan dan bukan anak-anak Tuhan. Menunjuk kepada orang-orang percaya dan bukan orang-orang percaya. Dikatakan saudara, baik di beberapa suratnya, Paulus mengatakan, kamu adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Kenapa? Karena terang baik, gelap tidak baik. Nah, saya lanjutkan kepada saudara, perhatikan baik-baik sebelum Islam. Tuhan, terang itu bicara tentang cahaya kehidupan. Makanya sebelum Allah menciptakan yang lain-lain, yang pertama kali diciptakan adalah terang. Allah menciptakan terang, baru diciptakanlah kehidupan. Jelas di situ? Sebelum ada kehidupan, yang pertama kali diciptakan terang. Baru dari terang nurun kehidupan. Diciptakan binatang, diciptakan benda-benda yang lain, diciptakan tumbuhan, dan yang terakhir diciptakan manusia. Setelah Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, cahaya kehidupan itulah yang sering disaksikan oleh banyak orang. Saya berkali-kali mendengar orang memberikan kesaksian. Mereka yang pernah pingsan dalam waktu yang lama, mereka yang pernah koma dalam waktu yang lama berhari-hari. Lalu kemudian ditanya, kok kamu bisa hidup lagi? Mereka bersaksi, mereka memberitakan, waktu itu ketika saya koma, saya nggak tahu, semuanya gelap. Lalu kemudian saya melihat sebuah sinar bercahaya. Ada yang mengatakan begini, saya, kenapa Anda kok bisa kemudian tiba-tiba ikut Yesus? Saya waktu itu dalam mimpi, saya nggak ngerti, saya dalam kondisi sakit. Lalu kemudian tiba-tiba datanglah seseorang, tapi saya nggak tahu wajahnya. Yang saya lihat hanya sinar putih yang bercahaya berkilauan. Saudara tahu, mereka yang sempat melihat cahaya kehidupan itu akhirnya tidak jadi mati. Makanya terang itu bicara tentang kehidupan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sampai di sini sudah nangkep? Pernah sudah mendengar kesaksian itu? Kalau belum, mudah-mudahan sudah akan ketemu dengan seseorang yang kemudian menceritakan bagaimana dia bisa melihat sinar itu, bagaimana dia melihat cahaya kemuliaan, cahaya kehidupan itu. Lalu kemudian dia disembuhkan dari sakit. Lalu dia disembuhkan dari kematian. Maksudnya adalah sudah hampir mati, lalu kemudian disembuhkan dan dia sudah nggak jadi mati. Lalu kemudian ada orang-orang yang tadinya sebelum Tuhan hidup di dalam kejahatan. Dia lihat pribadi itu pakai pakaian putih, bersinar, hanya bersinar saja. Dan itulah sang terang, yaitu siapa? Kristus. Dia bertobat. Kekasih-kasih Tuhan, ya, terang dibutuhkan oleh setiap orang. Terang adalah cahaya kehidupan. Tanpa terang tidak ada kehidupan. Karena itu terang diciptakan pertama kali. Terang itu baik, statement yang dibuat oleh Allah sendiri. Tentang gelap, Allah nggak bicara tentang apa-apa. Tapi tentang terang, Tuhan mengatakan terang itu baik. Saudara nggak akan temukan di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa terang itu, gelap itu baik, gelap itu seperti ini. Yang saudara akan temukan terang itu baik, dan yang mengatakan adalah Tuhan. Cahaya kehidupan. Kegelapan, saudara, terang itu baik. Kata baik, sebentar saya masuk ke kegelapan. Kata terang itu baik dalam bahasa Ibraninya. Baik itu artinya tanpa cacat. Baik itu artinya sesuai dengan tujuan Allah. Baik itu artinya sempurna seperti yang Allah mau. Kalau orang Kristen hidup di dalam kegelapan, kalau Tuhan masih pikirannya gelap, hatinya gelap, saya jauh dari yang Tuhan mau. Kalau anak Tuhan masih ada sesuatu yang gelap dalam hidupnya, saudara-saudara, kenapa? Dia ingin sembunyikan sesuatu. Berarti tujuan Allah, maksud Tuhan belum tercapai dalam hidup saudara. Tapi kalau orang Kristen bisa berjalan dalam terang, tidak ada yang disembunyikan,
baru saya percaya Tuhan akan berkata, terang itu baik dalam dirimu. Dan otomatis berarti hidup kita sudah sesuai dengan tujuan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, bagaimana dengan gelap? Kata gelap itu artinya dalam bahasa Ibrani, kata gelap itu adalah kekacauan. Makanya orang yang hidupnya dalam kegelapan, orang yang hidupnya dalam dosa, itu menjadi sulung dalam Tuhan. Dosa itu menjadi gelap dalam hidupnya, dan hidupnya pasti kacau. Nggak ada orang yang hidup dalam kegelapan itu kemudian hidupnya bagus, tertata rapi, nggak ada. Jadi kacau balau. Keluarganya kacau, anak-anaknya kacau, ekonominya kacau, jalan hidupnya kacau, semuanya kacau. Karena kata gelap itu sendiri artinya kekacauan. Melalui terang, kita bisa memilih jalan yang benar. Kalau saudara dalam kegelapan, ujung-ujungnya Anda bisa tersesat. Kalau dalam kegelapan, saudara ujung-ujungnya bisa salah. Tapi kalau saudara berjalan dalam terang, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya yakin kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu yang pertama. Itu bicara tentang setiap orang membutuhkan yang namanya terang. Yang kedua, dari pembacaan kita maka kita mendapatkan sebuah kebenaran bahwa terang telah mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak menguasainya. Terang mengalahkan kegelapan. Kegelapan ada karena ketiadaan terang. Jadi sebenarnya gini, salam Tuhan. Ini kenapa kita kok sini bisa lihat wajah kiri kanan saudara. Saudara bisa lihat warna-warni di depan ini karena ada cahaya, karena ada terang. Tapi begitu cahaya ini dimatikan semua, maka Anda yang saudara bisa lihat, yang Anda bisa lihat hanyalah kegelapan. Maka sebenarnya gelap dalam hati kita, gelap dalam pikiran kita, gelap dalam jiwa kita, itu terjadi karena ketiadaan terang dalam hidup kita. Saya yakin kalau sang firman itu ada, sang terang itu ada dalam hati kita, hati saudara gak akan gelap. Kalau sang terang itu ada dalam pikiran saudara, saudara gak akan gelap. Mengapa ada orang Kristen bisa bunuh saudara Tuhan, orang lain? Itu sang jenderal itu bunuh anak-anak buahnya, anak buahnya juga Kristen. Kristen loh semuanya. Bahkan di persidangan saudara Tuhan mereka mengatakan Tuhan Yesus memberkati setelah minta maaf. Kristen. Kalau ditanya kenapa kamu? Singkatnya jawabnya dia akan mengatakan gini, saya sudah gelap mata. Saya sudah gelap hati saya. Gelap pikiran saya. Orang yang hidup di dalam kegelapan, ketika kemudian terang tidak hadir, semuanya gelap, saya pasti hidupnya jadi kacau. Tapi saya percaya kalau terang itu ada dalam diri kita, terang itu ada dalam hati pikiran kita, kita nggak akan mengalami yang namanya gelap mata. Katakan amin. Kenapa orang Kristen korupsi? Orang Kristen loh korupsi, masuk penjara. Saudara-saudara, saya pernah masuk penjara, kalau nggak salah 2 kali saya masuk penjara. Bukan di penjara, saya berkhotbah di penjara. Kalau pikir, pendeta ini kriminal juga. Enggak, saya masuk penjara, saya khotbah. Yang pertama saya menerjemahkan pendeta dari Malaysia, Pastor Christopher Ki. Yang kedua, saya bareng-bareng saya lupa tuh, saya khotbah, saya sampaikan di Tangerang. Mari kita lihat, perhatikan. Kenapa orang Kristen bisa korupsi masuk penjara? Kenapa orang Kristen masih bisa terikat dengan narkoba? Kenapa orang Kristen bisa nyuri, bisa tipu orang lain? Dalam bisnis tipu temannya. Bahkan temannya juga Kristen. Dia lihat uang banyak di tangannya. Tidak ada yang tahu. Saudara yang pegang, tidak ada yang tahu. Pas kebetulan ada kebutuhan. Mana ya? Lagi butuh. Bukan punya sendiri. Lagi butuh. Gak ada yang menolong. Ini ada. Tapi bukan punya sendiri. Lama-lama. Kalau saudara terus lihat uang itu selam Tuhan. Saudara lihat uang itu. Lama-lama mata saudara jadi hijau. Hijau terlalu hijau banget. Lama-lama jadi hitam selam Tuhan. Maka itu disebut gelap mata. Lalu uang itu saudara pakai. Betul?
Gelap mata. Kenapa orang Kristen dalam Tuhan bisa bunuh orang? Karena gelap mata, gelap pikirannya. Terang tidak menguasai kegelapan. Gelap tidak menguasai. Terang menguasai kegelapan. Arti dalam Tuhan bahwa saudara-saudara tidak menguasai itu artinya bahwa tidak menerima. Artinya tidak mengakui. Gak mungkin, Paulus mengatakan gak mungkin yang namanya terang bersatu dengan gelap. Jadi ini kalau anak-anak muda selalu tanya, Pak, pacaran sama orang yang beda agama boleh gak? Paulus sudah kasih tahu jelas sebenarnya, gak perlu tanya lagi, sebenarnya sudah jelas. Karena gak mungkin terang bersatu dengan gelap. Dulu itu ada alasan mereka bilang gini, tapi Pak, Lydia Kando dan Jamal Mirdad itu sampai lama, itu anak-anaknya sampai gede-gede jadi artis. Saya tanya sekarang, Lydia Kando dan Jamal Mirdad, dalam Tuhan, itu cerai enggak? Cerai. Karena tidak mungkin terang bersatu dengan gelap. Ini anak-anak sekarang bingung siapa Lydia Kando, siapa Jamal Mirdad. Tanya sama Pak Joko, pasti tahu susah. Itu artis. Dulu anak muda itu kalau dinasihatin dikasih tahu nggak percaya. Mereka bilang contohnya. Contohnya mereka beda agama bisa hidup. Sekarang ayo kasih contoh sama saya. Nggak mungkin. Terang telah mengalahkan kegelapan dan sang terang yang mengalahkan kegelapan itu adalah Kristus. Kristus datang ke dalam dunia untuk mengalahkan kegelapan. Dan saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, saya akan mengajak saudara melihat kepada teologi yang lebih dalam lagi, bagaimana Kristus bisa mengalahkan kegelapan. Kegelapan yang telah menguasai dunia yang begitu rupa, Yesus Kristus bisa kalahkan dalam Tuhan dalam satu peristiwa, di mana di atas kayu salib. Dalam kitab Matius pasal yang ke-27, Markus pasal yang ke-15, Lukas pasal 23 mencatat, kitab Yohanes tidak mencatat peristiwa itu. Tetapi dalam Tuhan, 3 Injil ini mencatat bagaimana ketika Kristus tergantung di atas kayu salib, detik-detik terakhir, 3 jam sebelum kematiannya, jam 12 sampai jam 3 sore, terjadi kegelapan yang sangat hebat. Sampai kepala pasukan takut dan berkata, orang ini sungguh orang benar. Lukas mencatat mereka yang datang melihat Yesus disalib, dan ketika terjadi kegelapan ditambah gempa bumi yang hebat dalam Tuhan yang terjadi, mereka itu pulang dan memukul-mukul diri karena ketakutan, karena kegelapan itu begitu mengerikan. 3 jam terjadi kegelapan yang sangat hebat. Barangkali ketika saya coba memahami itu, kenapa terjadi kegelapan sangat hebat, itu peristiwa itu persis seperti yang terjadi di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9. Keluaran maksud saya. Kitab Keluaran pasal yang ke-9. Apa yang terjadi? Tulah yang ke-9 adalah tulah di mana terjadi kegelapan di seluruh tanah Mesir kecuali tanah Goshen miliknya orang Israel. Terjadi kegelapan, dan Alkitab, kitab Keluaran Musa mencatatnya Tuhan, bahwa kegelapan itu sampai bisa diraba. Anda bayangkan kalau kegelapan itu bisa sampai diraba, betapa pekatnya, betapa gelapnya, itu semuanya luar biasa. Berapa lama terjadi? 3 hari. Terjadi 3 hari. Anda perhatikan, 3 jam Yesus tergantung di atas kayu salib. Terjadi kegelapan yang sangat pekat, yang sangat hebat, luar biasa. Lalu dia berseru kepada Tuhan, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dan setelah itu dia berseru beberapa kali lagi, dikatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bagian ayat yang lain mengatakan sudah selesai. Lalu dia mengembuskan nafas yang terakhir, dan begitu dia mati, yang terjadi dalam Tuhan, kegelapan menjadi sirna, lalu muncul terang kembali. Beberapa penafsir mengatakan itu bukan gerhana bulan, karena pada waktu itu musim bulan purnama. Dan kekasih-kekasih Tuhan, Anda perhatikan baik-baik. Yesus di atas kayu salib melenyapkan kegelapan yang sangat mengerikan dengan kematiannya. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib merupakan sebuah peperangan rohani antara gelap dan terang. Dan puji Tuhan, karena terang telah mengalahkan kegelapan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Amin. Pak, bagaimana sejajarnya dengan kitab Keluaran? Saudara, dalam pasal yang ke-9 kitab Keluaran, saudara-saudara dalam Tuhan, yang terjadi adalah pada malam itu, pada malam yang gelap itu, 3 hari terjadi kegelapan. Lalu Tuhan kasih tahu kepada Musa, siapkan, orang Israel harus menyiapkan apa? Anak domba. Untuk apa? Untuk disembelih. Untuk apa? Darahnya dioleskan di ambang pintu atas kiri kanan. Itu hampir seperti salib. Lalu kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan, yang terjadi malam yang gelap itu, malaikat maut berjalan di seluruh tanah Mesir. Dan ketika tidak dijumpai ada darah di situ. Yang terjadi, anak sulung orang Mesir semua dibunuh mati. Dan bukan hanya anak manusia, bahkan anak ternak-ternak pun dibunuh mati. Sudah ngerti? Orang Israel diselamatkan. Orang Israel mendapat terang yang luar biasa. Karena apa? Ada korban. Dan Yesus mati di atas kayu salib menjelang Paskah. Kegelapan 3 hari terjadi menjelang Paskah. Dan begitu anak domba dikorbankan, shalom Tuhan, yang terjadi, berhentilah kegelapan itu. Dan saya percaya Yesus yang mati di atas kayu salib, kalau dia hadir dalam hidup kita, dia hadir dalam hati kita, dia hadir dalam pikiran kita, kegelapan sirna dari hidup kita. Mau tepuk tangan buat Tuhan boleh? Amin. Persoalannya hari ini, benarkah Yesus bersinar? Benarkah Yesus ada dalam diri kita? Benarkah Yesus ada dalam pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan? Kasih-kasih Tuhan, terang mengalahkan kegelapan. Di atas salib dia telah memenangkan itu. Karena itu, satu kali Yesus berdiri dan dia bisa memproklamasikan dirinya, memberitahukan kepada seluruh dunia, akulah terang dunia. Yang ketiga, apa yang saudara dan saya bisa belajar? Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Setiap orang butuh terang. Terang mampu mengalahkan kegelapan. Dan terang yang sejati, terang yang sesungguhnya adalah Kristus sendiri. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat yang ke-9 berkata begini. Dalam kitab Yohanes tadi, ayat yang ke-9 berkata begini. Terang yang sesungguhnya, boleh ditampilkan di multimedia. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Boleh ditampilkan? Yuk baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Baca hari ini buat saudara. Ayat ini saya akan baca buat jemaat Agape Jasa Samarinda. Jangan di off dulu. Tampilkan dulu ayatnya. Ya. Anda perhatikan baik-baik. Terang yang sesungguhnya, yaitu Kristus, yang menerangi setiap orang sedang datang dalam kehidupan jemaat GPJ Samarinda. Saya ulang lagi. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam hati jemaat Agape Samarinda. Dan saya berdoa terang itu sekali lagi melenyapkan semua kegelapan. Nah, terang yang hadir malam hari ini, hidup saudara adalah terang yang sesungguhnya. Ada 4 ciri terang yang sesungguhnya. Yang pertama, terang itu mampu menerangi seluruh dunia. Terang itu datang ke dalam dunia, menerangi seluruh dunia. Saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian, terang yang diciptakan hanya menerangi separuh bagian dari ruang dan waktu yang ada di dalam dunia. Makanya dipisahkan, terang dengan gelap dipisahkan. Siang dinamakan terang, malam gelap dinamakan malam. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Artinya separuh. Jadi kalau hari ini kita di sini malam, maka 12 jam di Amerika, beda 12 jam dengan Amerika. Salam Tuhan, di sana sedang terang. Kalau di sana terang, salam Tuhan, di sini gelap. Jadi separuh. Tapi Yesus menerangi seluruh dunia. Ciri yang kedua, terang yang sesungguhnya mampu menembus ke dalam hati manusia. Terang yang sesungguhnya mampu menembus pikiran manusia, menerangi hati dan pikiran seluruh jiwa, bahkan roh kita diterangi. Kalau terang yang diciptakan di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara, itu menerangi ruang dan waktu.
maka dia nggak bisa menembus dalam pikiran kita. Nggak bisa menembus dalam hati kita. Pikiran kita nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena saudara bisa berpikir tentang masa lalu. Anda bisa kembali dalam masa lalu dengan pikiran saudara. Betul nggak? Hati saudara bisa kembali dalam masa lalu. Jadi walaupun saudara sudah tua, saudara bisa kembali dalam masa kecil 12 tahun, 5 tahun kalau saudara ingat. Itu artinya hati dan pikiran saudara nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, terang yang sejati, saudara Tuhan, mampu menembus pikiran, mampu menembus hati, mampu menembus jiwa kita yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan itulah Yesus mampu menerangi hati kita, pikiran kita, jiwa kita, dan seluruh roh kita. Hanya Kristus yang mampu melakukannya itu. Katakan apa? Yang ketiga, ciri yang ketiga dari terang yang sesungguhnya, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia mampu memberikan hidup bagi manusia. Dalam dia, dalam terang ada hidup. Dan hidup itulah terang manusia. Saudara-saudara Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, Allah menciptakan terang, baru kemudian diciptakannya yang lain. Dan saya percaya hari ini kekasih-kasih Tuhan, kalau sang terang itu hadir dalam hati kita, sang terang ada dalam pikiran kita, sang terang ada dalam keluarga kita, sang terang ada dalam hidup kita, sang terang ada dalam bisnis usaha pekerjaan kita, dari semua area kehidupan kita. Saya yakin di tengah-tengah dunia yang sudah mulai kolap, di tengah-tengah dunia yang sudah mulai tidak bisa diharapkan, saya percaya ada tetap kehidupan dalam diri kita, karena sang terang memberikan pengharapan bagi kita. Tahun depan dunia perhatikan, dunia bilang begini, tahun depan akan menjadi tahun ke-8. Tahun depan menjadi tahun resesi bagi semua bangsa. Indonesia kira-kira kena enggak? Saudara perlu tahu bahwa kita sekarang menjadi bagian dari masyarakat global. Satu negara dengan negara yang lain, entah besar entah kecil, semua saling berkaitan. Anda bayangkan, Indonesia penduduknya 270 juta. Singapura penduduknya, waktu saya tinggal di sana baru 3 juta. Mungkin sekarang sekitar 6-7 juta. Tapi Singapura punya uang lebih banyak. Punya devisa lebih besar. Artinya, kita menjadi bagian masyarakat global. Kalau tahun depan benar terjadi krisis, negara kita kena enggak? Kena. Enggak peduli yang krisis di mana. Yang Ukraina dengan Rusia, kita kena dampaknya. Betul? Kalau mereka enggak perang, BBM enggak naik. Setuju? Nah artinya gini, saya yakin sekalipun tahun depan dunia mengatakan tahun ke-8. Mengapa dunia mengatakan tahun ke-8? Ya, karena dunia sedang dikuasai ke-8. Nanti saya akan baca buat saudara sekalian. Dunia sedang dikuasai oleh ke-8 dan itu sudah dibuatkan oleh ratusan tahun yang lalu sebelum saudara dan saya lahir. Nabi Yesaya berbicara tentang itu. Dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata begini. Bangkitlah, menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat kedua berkata gini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bangsa-bangsa, menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Boleh kita ulang sama ayat yang kedua, 2, 3, ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas. Jadi saya berdoa. Ini sesuatu yang memang akan terjadi. Kegelapan terjadi. Makanya dunia mengatakan besok itu akan menjadi tahun ke-8. Memang dunia sedang diliputin kegelapan. Tapi saya berdoa sekali lagi. Terang itu bersinar dalam hidup saudara. Ketika dunia berkata akan masa sulit, terang itu memberikan pengharapan. Ada jalan keluar buat saudara. Ketika sulung-sulam Tuhan kegelapan mengatakan akan terjadi resesi yang menakutkan, hidup akan semakin susah, sulung-sulam Tuhan, saya berdoa terang itu akan berbicara dan memberikan pengharapan baru dalam hidup kita. Kalau terang itu ada, kita tidak menjadi
gelap. Kalau saudara gelap, yang ada kekhawatiran, ketakutan. Bagaimana tahun depan? Takut, ngeri, gak berani menghadapi tahun depan. Kita datang memasuki tahun yang akan datang sepertinya dengan penuh gemetar, dengan ketakutan, dengan sangat hati-hati. Memang kita harus hati-hati. Tapi kehati-hatian itu muncul karena ketakutan. Tetapi kalau terang itu ada dalam hidup kita, saya yakin ada pengharapan dalam Tuhan. Amin. Terang akan memberikan jalan keluar bagi kita. Terang akan menuntun langkah-langkah kita. Terang akan menunjukkan jalan bagi kita, mana yang harus kita tempuh. Orang yang tidak mau hidup dalam terang, dia nggak tahu, bahkan dia kadang-kadang bingung dengan dirinya. Kenapa saya masih lakukan ini, kenapa saya masih lakukan itu. Kenapa? Karena hidupnya dalam kegelapan. Salah terus yang dilakukan, jahat terus yang dilakukan, dosa terus yang dilakukan. Kenapa? Nggak ada terang dalam hidupnya. Saya berdoa hari ini terang makin bersinar dalam pikiran saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebuah nasihat yang diberikan oleh Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 34. Mari perhatikan baik-baik. Kalau saudara tidak ada terang, kalau saudara tidak menjaga terang itu dalam diri saudara, ini yang akan terjadi. Lukas pasal 11 ayat 34 sampai, buka di handphone saudara masing-masing. Ya, multimedia bisa bantu cepat tampilkan ayat ini. Saya ada saya punya PowerPoint, tapi saya dari pagi saya tidak berkhotbah dengan PowerPoint karena saya ingin sudah konsentrasi kepada firman Tuhan. Dan tadi pagi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan hari ini saya akan mengajak saudara mendengar nasihat Tuhan. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh. Saudara tahu? Orang bilang orang itu sudah gelap mata. Kalau muncul istilah orang itu gelap mata, kira-kira yang dilakukan positif atau negatif? Hah? Kalau orang udah bilang, orang itu sudah gelap mata, yang dilakukan positif atau negatif? Dosa atau kebenaran? Pelanggaran atau kepatuhan? Karena gelap mata. Sudah baru dengarkan berita? Orang tua sendiri diracun, papa mama diracun, saudara sendiri diracun karena gelap mata. Lanjut, ayat yang ke-35. Sama-sama 2, 3. Ya, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jangan menjadi kegelapan. Ayat 36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jaga terang itu, maka seluruh hidupmu akan jadi terang. Katakan amin. Tapi kalau saudara biarkan terang itu hilang dari hidup saudara, yang ada hanyalah gelap, 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 dan gelap. Suami bohongin istri karena gelap hatinya. Istri bohongin suami karena gelap hatinya. Gelap. Anak orang tua karena gelap. Orang tua bohongin anak karena gelap. Kalau terang itu datang, perbuatan-perbuatan kegelapan akan lenyap. Katakan amin. Roma pasal 1 ayat 21. Kita lihat, ini ayat terakhir yang kita akan baca. Nanti saya tutup dengan sebuah kisah. Roma pasal 1 ayat 2. Ambil kan? Sama-sama saudara boleh melihat Alkitab saudara masing-masing. Itu sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap.
Ulang lagi. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Gelap bisa menguasai siapa saja. Gelap kalau diberikan sebuah potensi atau diberikan kesempatan, dia akan menguasai siapa saja, termasuk orang yang percaya, termasuk orang yang mengenal Tuhan. Kalau hatimu gelap, berkat sebanyak apapun gue gak akan pernah mengucap syukur. Setuju? Yang ada adalah ngeluh, komplain sama Tuhan. Tapi kalau hatimu terang, sekecil apapun berkat yang kau terima, kau pasti bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, kalau hatimu gelap, dikatakan gak bisa hidup kita memuliakan Tuhan. Makanya ada pendeta yang jatuh, ada pelayan Tuhan yang jatuh, ada orang Kristen yang jatuh. Bisa. Kenapa? Karena gelap yang ada. Jadi saya gak peduli ada Kristen atau bukan, gelap bisa menguasai siapa saja. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, mereka ini mengenal Allah, tapi tidak memuliakan Dia. Mereka mengenal Allah gak kepadanya, wong hatinya gelap, pikirannya gelap, jiwanya gelap, rohnya gelap. Gak mungkin dia memuliakan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh. Lalu kemudian menjadi gelap seluruh hidupnya. Ini rahasia mengapa orang Kristen gak bertumbuh. Mengapa orang Kristen gak jadi semakin seperti Kristus. Karena yang ada hanyalah gelap, 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 dan gelap. Sumber kegelapan itu dari mana? Sumber kegelapan itu adalah dosa. Kok bisa Pak? Iya. Karena saya bilang gini. Gelap ada karena ketiadaan terang. Kalau terang datang, gelap tidak ada. Ruangan ini aslinya gelap. Menjadi tidak gelap karena ada cahaya datang. Jadi dosa mendatangkan gelap karena apa? Dosa memisahkan Anda dari sang terang. Dosa memisahkan kita dari sumber terang. Dosa memisahkan kita dari Kristus. Sehingga tidak ada terang dalam diri kita. Sehingga yang terjadi adalah gelap, 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 gelap. Jadi sekecil apapun dosa yang kau pelihara hari ini, yang ada dalam hidupmu adalah gelap. Saya berdoa hari ini, kita gak melihara lagi itu dosa. Gak pelihara lagi itu gelap. Yang kita pelihara adalah Kristus dalam diri kita. Supaya hidup kita menjadi terang. Amin. Kekasih-kasih Tuhan, saya akan tutup dengan sebuah cerita ini. Sudah bisa mendapatkan cerita ini di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 atau pasal 22. Seorang yang mengenal Allah yang luar biasa. Dia lakukan hukum Taurat di minggu yang lalu saya mention, saya sempat sebut dia namanya. Dia hampir sempurna melakukan hukum Taurat. Namanya Saul atau Saulus, namanya Saulus. Saudara perhatikan, dia yang mengenal Allah tapi dia ada seorang pembunuh. Dia pelaku hukum Taurat tapi dia pembunuh. Hanya orang yang gelap hatinya yang bisa membunuh orang. Bahkan yang dibunuh adalah pengikut Kristus. Yang dibunuh adalah gereja Tuhan. Yang dibunuh adalah umat Tuhan. Notabene gereja pada waktu itu sama sekali gak berbuat jahat. Katakan amin. Hanya orang yang gelap hati dan pikirannya. Hanya yang gelap jiwanya yang bisa membunuh orang benar. Kalau setuju katakan amin dulu. Saudara yang berkati oleh Tuhan. Dalam perjalanannya dia mendapatkan kuasa untuk nangkep orang-orang Kristen. Untuk nangkep pengikut-pengikut Kristus. Kalau bisa dirajam batu sampai mati. Kalau bisa dibunuh di situ, dibunuh sampai mati. Kalau nggak bisa masukkan dalam penjara, itu tujuannya. Tapi di tengah perjalanan, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang ada dia tiba-tiba berjumpa dengan sinar di tengah-tengah siang bolong. Ada cahaya yang terang luar biasa. Kemudian dia terjatuh dan kemudian dia menjadi buta.
Kalau buta, yang ada hanyalah gelap. Berapa lama? 3 hari dia buta. Kristus di atas kayu salib 3 jam dia mengalami kegelapan. Orang Israel di tanah Mesir 3 hari dia mengalami kegelapan. Rasul Paulus berjumpa terang itu dan dia kemudian menjadi buta, gelap seluruh hidupnya 3 lamanya. Lalu Paulus berseru, siapakah engkau Tuhan? Dan cahaya itu, Anda perhatikan, cahaya itu, terang itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus yang engkau kejar-kejar. Akulah Yesus yang engkau bunuh. Pertanyaan menariknya begini, Islam Tuhan. Apa Paulus harus dibuat menjadi buta? Kenapa gak cukup Tuhan kasih tahu kepada dia, aku Yesus, tapi dibuat menjadi buta dan dia mengalami kegelapan? Saya cari-cari gak ada penafsir. Tapi seperti Tuhan kasih hikmat kepada saya, memberitahukan dia dijadikan buta 3 hari. Sebenarnya Tuhan sedang bicara kepada dia, kamu sedang hidup di dalam kegelapan. Jalan yang engkau lalui adalah jalan yang gelap. Apa yang engkau sedang lakukan adalah perbuatan kegelapan. Tindakanmu adalah tindakan kegelapan. Dan saudara-saudara, setelah kemudian Ananias tumpang tangan dan berdoa, yang terjadi gugurlah selaput mata yang membutakan itu. Dan kemudian setelah 3 hari ditumpang tangan, yang terjadi kemudian, saudara-saudara, kegelapan itu sirna dari hidupnya. Dan perhatikan, sejak datangnya sang terang, pola pikirnya diubahkan. Katakan amin. Sejak datangnya sang terang dalam hidup Paulus, maka Paulus perbuatannya diubahkan. Katakan amin. Sejak datangnya sang terang dalam hidup Paulus, yang tadinya seorang penjahat, berubah menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Maka Kristen sejati adalah Kristen yang menerima sang terang secara penuh dalam hidupnya. Dan dicirikan, akan bercirikan, hidupnya pasti diubahkan. Pola pikirnya diubahkan. Dan itulah yang sesungguhnya Kristen yang mengalami terang Kristus dalam hidupnya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Paulus dikasih tahu melalui ini, kamu itu hidup dalam kegelapan. Hari ini barangkali Tuhan bicara dalam hidup saudara. Berhentilah. Keluar kamu dari gelap itu. Terima sang terang itu. Sebab kalau engkau menerima sang terang, engkau gak akan berjalan dalam kegelapan. Dan ayat ini menjadi ayat yang terakhir. Saya ajak kita berdiri untuk membaca ayat ini bersama-sama. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-21. Yohanes pasal 8 ayat 21. Haleluya Yesus. Semua mengucapkan ayat ini ya. Yohanes 8 ayat yang ke-12. 12 sorry, bukan 21. 12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Ayat 12. Ya. Semua ucap sama-sama supaya telinga kita mendengar apa yang Tuhan katakan. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Terus, melainkan ia akan mempunyai. Boleh ulang sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Boleh saya tujukan ini kepada saudara, jemaat Tuhan yang ada di AKP. Maka Yesus berkata pula kepada jemaat AKP Church Samarinda, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pak, kenapa hidup saya masih gelap? Ya, karena yang engkau ikuti adalah keinginan daging. Pak, kenapa hidup saya gelap? Ya, karena engkau gak mengikuti sang terang. Tadi Tuhan bilang, kalau engkau mengikut aku, terang ada dalam hidup saudara. Pak, kenapa hidupku masih gelap? Ekonomiku masih gelap. Keluargaku masih gelap. Masa depanku gelap. Ya, karena yang kau ikuti adalah keinginan dosa.
Kalau engkau ikuti keinginan Kristus, saya percaya hidupmu ada terang dalam hidup saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi dari awal katakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari izinkan Tuhan hadir. Sang terang yaitu Kristus hadir membawa kehidupan dalam hidup saudara dan saya. Sang terang yaitu Kristus hadir dalam hidup kita untuk melenyapkan semua kegelapan dalam hidup kita. Dia telah mengalahkan kegelapan itu di atas kayu salib. Dengan nyawanya dia bayar itu semuanya. Dan kematiannya adalah kematian kemenangan atas kegelapan. Dia rindu, dia ingin menerangi setiap jalan hidup saudara dan saya. Dia ingin membuat pikiranmu menjadi terang benderang. Dia ingin membuat hatimu menjadi terang benderang, jiwamu menjadi terang benderang, rohmu menjadi terang benderang. Kalau selama ini engkau banyak mengalami gelap dan gelap, seringkali pikiranmu tiba-tiba gelap.
Gak ada orang yang kebal dari kegelapan. Tiba-tiba saudara bisa muncul pikiran menjadi gelap, dan kau mengikuti keinginan-keinginan berdosa, keinginan-keinginan daging dalam hidup saudara. Tapi hari ini Tuhan bicara kepada kita, menawarkan sebuah panggilan, menawarkan sebuah tantangan kepada kita. Ikutin aku, dan aku akan memberikan terang hidup dalam hidup saudara. Dunia diprediksi akan semakin gelap, tapi saya percaya orang yang berjalan bersama Yesus pasti ada terang dalam hidupnya. Ada pengharapan dalam hidupnya. Ada sesuatu yang dia yakin jalannya pasti bisa dilalui karena kita berjalan dalam terang Tuhan. Mereka yang hidup dalam kegelapan diliputi kekhawatiran, ketakutan. Mereka yang hidup dalam kegelapan bisa salah jalan-jalannya, tapi mereka yang hidup dalam terang akan terus dituntun dalam kebenaran oleh Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang rindu terang itu sungguh ada dalam hidup saudara, yaitu Sang Kristus ada bersinar dalam hidup saudara, dalam hati pikiran saudara, dalam keluarga saudara, dalam bisnis, usaha, pekerjaan saudara, dalam perekonomian keluarga saudara, dalam kesehatan saudara. Mari mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kau yang rindu terang itu bersinar, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Lebih tinggi lagi angkat tanganmu. Haleluya. Sama-sama kita menyembah Dia Sang Terang. Kita minta Sang Terang itu hadir, Sang Terang itu bercahaya dalam diri kita, Sang Terang itu memberikan pengharapan dalam diri kita. Terima kasih Yesus.
Kalau kita terus mengikuti dunia, kalau kita terus mengikuti jalan dunia, saudara dan saya berjalan dalam kegelapan. Karena dunia sedang dikuasai oleh kegelapan. Bukti dunia dikuasai oleh kegelapan dengan semakin meningkatnya angka kejahatan. Bencana alam terjadi di mana-mana. Angka pembunuhan meningkat di mana-mana. Angka perceraian meningkat di mana-mana. Itu buktinya dunia ada dalam kegelapan. Tapi kalau saudara dan saya berjalan mengikuti Kristus, kita akan berjalan dalam terang Tuhan. Gak ada kegelapan. Perbuatan-perbuatan kita akan menjadi perbuatan terang, bukan perbuatan kegelapan lagi. Seperti Paulus, pola pikir kita diubahkan, perkataan kita diubahkan, perbuatan kita diubahkan, kepribadian kita diubahkan sejak hadirnya Sang Terang dalam diri kita. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu hari ini, terangilah hati kami, terangilah pikiran kami. Jangan pernah biarkan pikiran hati kami menjadi gelap. Terangilah jiwa kami Tuhan. Kami rindu Sang Terang ada dalam hidup kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus hari ini. Mereka yang hari-harinya tadinya ada dalam kegelapan, pulang berjalan dalam terang Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Yang tadinya masa depan mereka gelap, yang tadinya mereka berkata tidak ada pengharapan, hari ini karena hadirnya terang dalam diri mereka, mereka pulang bisa melihat masa depan, bisa melihat pengharapan dalam Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, yang tadinya mereka tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah karena mereka ada dalam kegelapan, hari ini pulang dan mereka tahu memilih mana yang benar dan mana yang salah. Keputusan mereka bukan keputusan yang salah, karena terang menyinari hati dan pikiran mereka. Tanamkan firman dalam hati kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Sudah boleh duduk kembali, dan mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan yang sudah disiapkan di hadapan kita. Para petugas perjamuan, saya persilakan untuk maju ke depan. Firman jadi manusia, yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kau juru selamatku. Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi sangat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Tuhan, selidiki setiap hati kami. Sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, ampunilah kami jika ada sesuatu yang tidak berkenan, yang membuat kami tidak layak menerima perjamuan yang suci ini. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar kami layak menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kuduskan tangan-tangan kami yang akan melayani, kami menjadi alat yang suci kudus di rumah Tuhan. Berkati kedua unsur perjamuan, roti dan air angkat dan sertailah dengan kuasa-Mu supaya kami yang menerima, memakan dan meminumnya beroleh kasih karunia Tuhan. Kami beroleh mukjizat Allah, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kuat, yang putus asa diberikan pengharapan dalam Tuhan.
Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu dengan iman dalam nama Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. ada hidup dari belakang Bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus Kaulah juru selamatku. Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu Mari kita berdiri bagi bersama-sama. setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Boleh sekali lagi. jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari persiapkan unsur perjamuan dan peganglah roti di tangan kanan saudara serta cawan air anggur di tangan kiri saudara. Saya ingin bertanya kepada saudara jemaat Tuhan. Apakah saudara percaya dan mengakui bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan? Apakah saudara percaya dan mengakui bahwa cawan air anggur ini adalah lambang dari darah Tuhan? Tubuhnya suci, darahnya suci, dan barang siapa yang menerimanya, hidupnya akan disucikan. Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Maka Kristus sang terang itu akan bersinar dalam diri kita. Angkat roti dan air anggur di atas kepala kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang dahsyat. Di atas kayu salib Engkau menyerahkan nyawa-Mu
Di atas kayu salib Engkau curahkan darah, mati untuk mengalahkan kegelapan. Sehingga hari ini kami boleh beroleh terang hidup. Terima kasih buat segala yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tubuhmu Engkau korbankan supaya kami dipulihkan. Darahmu dicurahkan Tuhan supaya dosa dalam diri kami diampuni ya Tuhan. Dan bahkan oleh bilur-bilur-Mu. Amin. Kasih kekasih Tuhan. Dengan mengingat perkataan Tuhan. Malam pada waktu ia diserahkan. Mengambil roh mengucap berkat. Dan memberikannya kepada serta berkata. Makanlah ini. Perbuatlah tiap kali kamu meminumnya, memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman percaya kita terima dan kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pegang cawan air anggur di tangan kanan saudara dan angkat di atas kepalamu. Inilah darah Tuhan bagi kita. Dengan mengingat perkataan Tuhan, ia mengambil pula cawan itu dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan dengan iman percaya, kita terima dan kita minum darah Tuhan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh duduk kembali dan tundukkan waktu sejenak di hadapan Tuhan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat cahaya kehidupan. Mari semua mengucap syukur kepada Tuhan berkatilah seluruh umat Tuhan yang telah mengambil perjamuan Tuhan, yang telah mendengar firman-Mu hari ini, pulang dengan sinar kemuliaan Tuhan, pulang dengan terang kehidupan yang ada dalam diri mereka. Mereka tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tapi mereka dalam jalan dalam terang Tuhan, karena Engkau ada dalam diri kami ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang dalam keputusasaan Tuhan beri pengharapan Tuhan hari ini dan selama-lamanya. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati Bapak Saudara, lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman Bapak Saudara. Hari Kamis ini Bapak Saudara tetap akan ada doa malam yang tadinya biasanya jam 6:30 malam dimajukan Bapak Saudara menjadi jam 6:30 atau 18.30. Karena jam 19.30-nya atau jam 7:30 akan dipakai panitia Natal kita untuk gladi kotor Bapak Saudara di tempat ini.
Jadi bagi semua yang terlibat pelayanan di tanggal 11 untuk bisa hadir bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu jam 6:30 atau 18.30, baru setelah itu kita akan gladi kotor bersama-sama di lantai 3 ini. Kemudian hari Sabtu akan ada gladi bersih jam 6 sore, jadi jam 18 waktu Indonesia Tengah. Bagi seluruh yang yang melayani tanggal 11 harap bisa hadir jam 18.00. Kita akan tepat waktu supaya bisa panjang dan juga tidak terlalu malam tentunya. Dan ini yang kita tunggu Bapak Saudara. Saya berharap Bapak Saudara sudah mendaftar acara kita, Natal kita minggu depan tanggal 11. Jadi tanggal 11 ini hanya ada satu kali ibadah, yaitu perayaan kita. Jam 5 sore Bapak Ibu Saudara ya. Sekali lagi jam 5 sore ini jangan ditampilkan dulu. Ya, jam 5 sore supaya nanti tidak bingung ya nanti. Minggu tanggal 11 jam 5 sore perayaan Natal. Jadi Bapak Saudara yang belum mendaftar silahkan mendaftar Bapak Saudara di Google Form yang sudah ada di grup info jemaat. Ya, dan Bapak Saudara bisa isi berkali-kali di situ, ajak saudara, keluarga untuk bisa sama-sama diberkati Bapak Saudara ya. Karena akan ada juga gestar kita, akan memberkati kita, kesaksiannya luar biasa. Saya ngomongnya Kak Bobby ya, Kak Bobby Febian. Saudara. Kita diberkati banyak lagunya ya, Waktu Tuhan, terus apalagi Kami Perlukan, semuanya. Yang terakhir itu yang mikir, nah itu Saudara ya. Nah kemudian yang keempat Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memesan kalender sekolah minggu untuk dana sekolah minggu, itu sudah ada di lobi. Bapak Saudara nanti keluar di bawah yang sudah pesan bisa mengambilnya di lobi bawah, meja lobi bawah. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya, untuk bagi para pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayanan tanggal 14 Desember. Sekali lagi tanggal 14 Desember jam 18.30. Berarti setelah perayaan kita tanggal 11, tanggal 14-nya. Itu akan ada tukar kado Bapak Saudara ya. Nanti untuk detailnya akan dijelaskan di grup oleh Pastor Marino. Supaya kita memeriahkan acara kita ini. Nah ini ada keterangannya itu ya. Jadi kita sesama pelayan Tuhan saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk tanggal 25, nah ini yang tadi Bapak Saudara, 25 Desember, sekali lagi acara Natal kita tanggal 25 Desember itu hanya satu kali, jam 9 pagi kalau yang tanggal 11, jam 5 sore, kalau yang tanggal 25 hanya satu kali, jam 9 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joko Lelono. Kita percaya kita semua akan diberkati lewat perayaan tanggal 25 Desember juga diberkati secara luar biasa. Dan yang terakhir Bapak Saudara, adakah yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini? Bisa angkat tangannya supaya kita bisa terkoneksi. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Atau semua jemaat yang setia? Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat jemaat-jemaat yang setia. Luar biasa Saudara ya. Mari terakhir kita akan memberikan korban kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kami boleh diajar untuk kami boleh mengerti terang-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berikan korban kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari bagi jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, saya undang bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua
kita semua diberkati Tuhan sore ini, amin. Nah Bapak Ibu, sebelum akhirnya dalam doa, terima kasih buat kehadiran kita semua, terima kasih pelayan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dulu buat para pelayan-pelayan Tuhan. Juga tidak kalahnya tepuk tangan buat mereka yang di atas yang bekerja luar biasa. Tuhan berkati kita semuanya dan juga guru-guru sekolah minggu yang di bawah Tuhan berkati. Nah kekasih Tuhan, Natal kita adalah minggu depan. Bilang kiri kanan, minggu depan. Jam berapa? Jam 5 sore. Jadi berapa kali? Satu kali saja, saudara-saudara. Karena satu kali saja, bilang kiri kanan, jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Ya. Nah, sampai dengan minggu yang lalu, saudara-saudara, saya dapat laporan dari panitia Natal, dana kita kurang sekitar 14 juta. Kurang sekitar 14 juta lebih begitu, saudara-saudara. Nggak tahu hari ini yang dari tadi persembahan pagi belum ada report. Nah, karena itu ayo kita sama-sama, kita pikul sama-sama, kita berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Dan saya percaya bukan hanya cukup, pasti lebih, pasti surplus. Ya, apalah artinya kita memberi sedikit buat pekerjaan Tuhan dibandingkan dengan dosa kita yang besar yang Tuhan ampuni atas salib. Apalah artinya kita menabur sedikit di dalam acara Natal dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa kita semua diberikan kemurahan hati oleh Tuhan. Dan saya yakin sekali lagi Natal kita sukses, bukan hanya sukses acaranya, tapi ada jiwa-jiwa yang bertobat. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Ya, bilang kiri kanan, kalau gitu kita semangat, saudara ya. Kita semangat, kita semangat. Tuhan berkati. Mari kita akhiri di dalam doa ibadah kita sore hari ini. Pada akhirnya ya Tuhan, segala hormat, pujian, syukur, kebesaran, keagungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Kau telah berkenan hadir dalam ibadah kami yang kedua sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan juga berkenan hadir dalam ibadah anak-anak di lantai 2. Memberkatilah semua pelayan Tuhan yang sudah melayani dari pagi hingga malam hari ini. Jadilah mereka tidak akan sia-sia. Jemaat-Mu yang datang setia, datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan mendengarkan. Kami yakin Tuhan kesetiaan mereka tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati kehidupan mereka semuanya. Kami doakan untuk acara Natal nanti. Agar Tuhan memberkati setiap orang yang hadir, berkati Tuhan. Kami bahkan berdoa Tuhan, bukan hanya sukses acara secara luar biasa, tetapi Tuhan kami rindu ada jiwa-jiwa yang bertobat. Kami rindu ada pertumbuhan jemaat di Agape Samarinda Tuhan. Bangku-bangku yang kosong akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa semua sarana prasarana yang dipakai untuk acara Natal diberkati Tuhan. Jauhkan dari gangguan sekecil apapun. Berikan kami cuaca yang baik, berikan kami keamanan Tuhan. Bahkan di seluruh Indonesia memasuki bulan Natal ini, Tuhan kami berdoa keamanan, sejahtera ada di atas Indonesia. Tuhan melindungi bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kami juga bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Baik persembahan biasa, persembahan untuk Natal, persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan lain sebagainya. Yang kami bawa ke rumah Tuhan melalui amplop-amplop persembahan. Yang kami transfer via bank. Tuhan juga memberkati Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat anak-Mu yang kembali menabur untuk kursi Tuhan. Yang ditambahkan 100 kursi yang baru di tempat ini. Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati usaha pekerjaan dan keluarganya ya Tuhan. Dan setiap kami semua Tuhan, jemaat-Mu ada dalam berkat-Mu Bapa. Sekarang kami angkat kedua tangan kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa seperti Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kehidupanmu diberkati oleh Tuhan, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan.
keluarga rumah tanggamu diberkati, usaha pekerjaan bisnis saudara diberkati, kuliah sekolah anak-anakmu diberkati, hari-harimu diberkati, masa depanmu diberkati, keuanganmu diberkati, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah, Tuhan memberkati kita, dan semua yang sudah diberkati dengan iman kita berkata, amin.